Pernah nggak sih kita bertanya-tanya, kenapa jalan rusak tidak segera diperbaiki? Eits, bukan jalan yang ini, tapi jalan yang ada di Kabupaten Wonogiri. Sebelum melangkah pembahasan yang utama, langkah lebih baiknya personil dari kami memperkenalkan terlebih dahulu. Nama Nuraini Lila Amanda dengan NIM 811421120, mata kuliah Hukum Otonomi Daerah, dosen pengampu Bapak Dhani Mutada. Nama Adil Putra Diakusuma dengan NIM 811421124. Saya sendiri dengan Rosa Tiara Pramuta Dewi dengan NIM 811421125. Saya sendiri Anissa Ramadhanti dengan NIM 811421122. Saya sendiri Adelia Randapsari dengan NIM 811421121. Nah, tak usah berlama-lama lagi, mari kita bahas jalan rusak. Eits, bukan yang ada di UNES ya, jalan rusak yang ada di Kabupaten Wonogiri. Kita ketahui bahwasanya beberapa waktu yang lalu sempat ramai apabila jalan di Kabupaten Wonogiri itu rusak. Nah, di saat itu juga muncul berita, muncul kabar bahwa Bupati Wonogiri saat itu sampai saat ini juga, yaitu Joko Sutopo atau akrab disapa Cekek, ini membagikan motor dinas untuk para kepala desa dan lurah, yaitu sekitar menghabiskan anggaran 9 miliar. Nah, menghabiskan anggaran 9 miliar ini kemudian dikritik oleh warganya melalui sosial media yang mana mengatakan bahwa muncul istilah yaitu motor dinas elit tapi jalanan sulit. Lantas bagaimana sebenarnya kasus tersebut? Yuk kita bahas. Kalau hari ini kami mendapatkan kritikan jalan Wonogiri banyak yang rusak, banyak yang bermasalah, oke, bagian dari evaluasi. Tetapi kami punya hak jawab dong. Boleh. Untuk mengklarifikasi. Apa yang harus kami lakukan? Kolaborasi dengan desa. Kenapa desa mau melakukan sinkronisasi dengan program pemerintah daerah? Awalnya kita menginventarisir beban-beban desa. Apa sih yang bisa diselesaikan dengan kemampuan dana desa? Dengan banyaknya kompleksitas persoalan yang ada di desa, maka disepakati pada waktu itu dana desa diminta untuk menyelesaikan infrastruktur dalam skala kecil. Misalnya jalan dusun, jalan antar RT itu menjadi beban desa. plester-plesteran dalam Ya. skala kecil. Gang-gang Jalan ya. distrik, jalan distrik yang itu akan melintasi 4, 5, 6 desa, itu dialih statuskan menjadi jalan kabupaten. Oh. Kolaborasinya di mana? Yang jalan distrik desa, kami yang bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan. Jadi Anda nggak usah ngopeni itu ya, Nggak Anda usah fokus ngopeni. di yang Nah, Anda fokus gang-gang di yang gang-gang itu. itu, oke. Kalau di media sosial dalam era keterbukaan ini menyampaikan kritikan kepada kami, jalan berkilo-kilo masih rusak, dugaan kami menurut data dari dinas DPU kami, dinas pekerjaan umum kami, jalan yang kami miliki 1038 kilo. 96 sampai 97 sudah dalam kondisi kami lakukan perbaikan. Satu sisi 100 jalan harus dilihat loh, jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa. Nah, komposisinya gimana, Mas? Nah, menurut data di kami yang rusak pasti jalan provinsi. Artinya tanggung jawab pemerintah provinsi. Dong. Nah. Bukan tanggung jawab kami. Kalau 9 miliar kenapa tidak untuk bangun jalan? Gak bisa, Bos. Kami nanti spread oleh BPK. Oh. Itu bukan aset kami kok. Gak bisa dong kami lakukan perbaikan yang bukan itu aset Meskipun di wilayahnya Pak Nggak Mas bisa. Bupati. Itu melanggar hukum ya. Pasti loss. Oh gitu. Jadi mungkin ya rasa kesal Anda dengan rasa kesal orang-orang yang juga mengumpat karena jalannya rusak itu agak sama ya, Mas Bupati? Iya dong. Resiko ini. Loh, nah, Pak Bupati emang berpikir kayak gitu dia. Nah, berdasarkan omongan dari Bupati Wonogiri Joko Sutopo tadi mengatakan di kanal YouTube Total Politik bahwasannya jalan yang rusak itu mayoritas adalah jalan dari kewenangan provinsi. Jadi sesuai yang dijelaskan oleh Bupati Wonogiri bahwa di Wonogiri terbagi dalam beberapa ruas jalan sendiri. Ada 4, yang pertama jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan kemudian ada jalan desa. Nah, yang dipersoalkan oleh warganet itu adalah jalan yang mayoritas adalah jalan provinsi, di mana
Joko Sutopo atau Jekek mengatakan bahwa jalan yang rusak berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri menyatakan bahwa yang rusak mayoritas itu adalah jalan dari provinsi, bukan jalan dari kabupaten. Karena Jekek meyakinkan bahwa jalan yang ada di Kabupaten Wonogiri, maksudnya yang dimiliki oleh kewenangan Bupati Wonogiri dan juga jalan desa itu sudah diperbaiki dan sudah dalam kondisi baik begitu. Pengakuannya bahwa beliau ingin memperbaiki jalan provinsi di Kabupaten Wonogiri, namun sayangnya jika beliau memperbaiki jalan provinsi maka BPK akan menyempitnya karena bukanlah kewenangan dari pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk memperbaikinya. Jekek di dalam video YouTube Total Politik itu tadi, kalau misal kita tonton secara seksama lebih lengkapnya, Jekek mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Wonogiri sudah memberitahukan kepada provinsi, dalam hal ini Provinsi Jawa Tengah, untuk segera memperbaiki jalan-jalan yang rusak yang ada di Kabupaten Wonogiri. Akan tetapi rasanya menurut Joko Sutopo belum ada tindak lanjut dari pemerintah provinsi untuk memperbaiki jalan tersebut. Menengok dari kejadian di Wonogiri memperlihatkan bahwa otonomi daerah terkadang membuat sebuah persoalan menjadi terlalu ribet dan memerlukan birokrasi panjang. Tidak menutup kemungkinan daerah-daerah selain Wonogiri mengalami hal yang serupa. Lantas, bagaimana seharusnya para stakeholder menyelesaikan persoalan ini? Perlunya keluasan dalam pengelolaan jalan ini. Semestinya demi sebuah pelayanan umum kepada masyarakat, birokrasi bukan sebagai penghalang. Apabila suatu daerah dirasa mampu untuk memperbaiki, tak semestinya BPK melakukan penyempritan. Oleh karena itu, pentingnya dirumuskan sebuah ketentuan hukum yang fleksibel yang tentu berorientasi terhadap kepuasan masyarakat terkait pelayanan fasilitas umum. Terkadang niat baik sudah dicapai dengan ribetnya birokrasi yang ada. Oleh sebab itu, mengutip dari istilah Basuki Cahayapurnama atau BTP, pentingnya kita mengadministrasikan keadilan sosial agar masyarakat terasa nyaman. Sekian vlog dari kelompok 4. Kami mengucapkan terima kasih. Sembarang, bisa rekam. Sekian dari kelompok 4. Beli. Sekian dari kelompok 4. Sekian vlog dari kelompok 4. Terima kasih. Sekian 1, 2, 3. Sekian dari kelompok 4. Sekian dari vlog kelompok 4. Iya, Kak Wong masih ngomong. Aduh, itu sih ngomong. Ayo. Yo, sekian vlog dari kelompok 4. Kami mengucapkan terima kasih. Saya kira minal aidin.